Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rusdiana. Di video kali ini, video yang keberapa ya? Intinya di video kali ini saya akan membahas mata kuliah teori sastra, yaitu materinya tentang intertekstual sastra. Langsung saja. Jadi secara luas itu interteks itu diartikan sebagai jaringan hubungan antara satu teks dengan teks yang lain. Nah, lebih dari itu, teks itu sendiri secara etimologis atau secara tekstus atau bahasa Latinnya berarti tenunan, anyaman, penggabungan, kemudian susunan dan jalinan. Nah, produksi makna terjadi dalam interteks, yaitu melalui proses proposisi, kemudian permutasi dan transformasi. Nah, penelitian dilakukan dengan cara mencari hubungan-hubungan bermakna di antara dua teks atau lebih. Jadi tujuan dari adanya kajian intertekstual ini adalah membandingkan aspek-aspek tertentu dalam karya sastra yang telah muncul sebelumnya pada karya sastra setelahnya. Nah, prinsip intertekstual ini yang utama adalah prinsip memahami dan memberikan makna karya yang bersangkutan secara hipogram berdasarkan persepsi, kemudian pemahaman, kemudian pengetahuan dan pengalamannya membaca teks-teks lain sebelumnya. Nah, ahli Pradoko mengemukakan bahwa pada dasarnya prinsip intertekstual ini merupakan salah satu sarana pemberian makna kepada sebuah teks sastra. Nah, jadi karya itu diprediksikan sebagai reaksi, kemudian penyerapan atau transformasi dari karya-karya yang lain. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengkaji tentang intertekstual sastra dalam sebuah karya sastra. Nah, di sini kita akan mengkaji hubungan intertekstual novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisty dan novel Cinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman. Kajian intertekstual dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisty dan Cinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman ini mempunyai hubungan. Berdasarkan data-data yang ditemukan, novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisty dan novel Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman memiliki tema dan sudut pandang yang sama. Selain memiliki tema dan sudut pandang yang sama, pola alur yang digunakan adalah oleh kedua novel tersebut menggunakan pola alur yang sama, yakni alur campuran. Nah, hubungan intertekstual pada Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisty dan novel Cinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman memiliki sebuah kesamaan di mana pengarang menggambarkan sebuah cerita percintaan pada saat masa sekolah. Nah, cerita dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisty dimulai ketika kisah seorang perempuan blasteran Indo-Australia yang bernama Zika yang mempunyai teman bernama Sila yang selalu menyembunyikan semua masalahnya kepada siapapun. Selalu diam ketika ditanya tentang persoalan hidupnya, dan ketika ditanya dia hanya berpura-pura bilang tidak ada apa-apa gitu. Nah, tetapi ketika ada lelaki yang bernama Niko hadir di sekolahnya, Zika mulai dekat dengan Niko. Nah, dia pun memberanikan dirinya untuk
untuk menceritakan semua masalahnya kepada Nico, karena dia menganggap Nico bisa dijadikan tempat mencurahkan semua masalah yang selama ini dia tutup. Pada akhirnya mereka berjalan-jalan, pada akhirnya mereka pergi keluar jalan-jalan untuk mengisi waktu libur. Nah, Zika mengalami kebutaan sedangkan Nico mengalami tetapi takdir berkata lain. Mereka mengalami kecelakaan. Nah, Zika mengalami kebutaan sedangkan Nico mengalami luka yang parah yang akhirnya meninggal dunia. Nah, sementara cerita dalam novel Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman dimulai ketika Hawa semakin dewasa. Bahkan sejak remaja, pujian atas kecantikannya mulai bergelombang dari mulut banyak lelaki. Salah satunya adalah lelaki yang bernama Malik. Nah, Siti Hawa memiliki teman yang bernama Sandra yang sering memprotes setiap kelakuan Hawa. Nah, tetapi Hawa sebenarnya memiliki lelaki idaman yang bernama Adam. Tapi takdir tidak dapat ditolak, ternyata Adam sudah memiliki perempuan lain yang bernama Eva. Nah, perasaan Hawa sangat kecewa setelah mengetahui bahwa kabar Adam sudah mempunyai istri. Padahal dia sangat yakin bahwa Adamlah yang akan menjadi laki belahan jiwanya. Lama-kelamaan Malik yang selalu menyembunyikan perasaannya membeku di dalam hatinya, akhirnya memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Siti Hawa. Dengan begitu tanpa pikir panjang, Siti Hawa pun menerima keinginan Malik. Nah, Siti Hawa pun memutuskan untuk bergabung pada organisasi dan selalu mengikuti tilawah serta membayar biaya pencucian dosa. Tetapi pada akhirnya Siti Hawa pun memutuskan untuk keluar dari organisasi yang diikutinya karena dia merasa ada yang salah pada organisasi yang ia ikuti, yaitu tersebut. Nah, kesimpulan pada kedua kajian intertekstual novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Ziti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman terdapat berbagai jaringan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan intertekstual antara kedua tema sebagai jalinan yang sama tentang percintaan pada tokoh utama. Ada yang mempertahankan cinta, tetapi ada juga yang mempertahankan cinta dan mempertahankan agamanya. Nah, persamaan kedua teks sebagai proses transformasi dengan munculnya novel keterjaringan pada novel ini, di mana terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan agama. Yang kedua, hubungan intertekstual tokoh utama kedua novel tersebut. Pada pembacaan pengampuhan kedua novel interteks Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Ziti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman memiliki sebuah kesamaan tokoh, yaitu Zika dan Siti Hawa. Dan untuk yang ketiga, hubungan intertekstual bahwa novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Ziti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman memiliki sebuah kesamaan di mana pengarang menggambarkan sebuah percintaan di masa sekolah. Itu saja dari saya. Setelah saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya ya teman-teman. Dadah.